dan kedai kopi mencapai 160 juta. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa, di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik seputaran bisnis yang bisa memberikan inspirasi ataupun informasi yang sangat berguna buat teman-teman. Iya. Tapi sebelum itu, kita mau ngenalin channel ini buat mereka yang baru lihat channel Kebun Desain nih. Oke, buat teman-teman yang baru lihat atau baru subscribe channel Kebun Desain, ini adalah channel edukasi terkait tips dan bisnis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain, yang dimana studio desain grafis Kebun Desain ini melayani berbagai macam jasa branding. Mulai dari desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan lain-lain. Untuk info pemesanan bisa dilihat di link deskripsi. Ditunggu chatnya ya sama admin. Iya, itu ada nomor kontaknya ya di situ ya. Oke, lanjut nih langsung ke informasi bisnisnya nih. Ada informasi menarik apa nih di hari ini? Nah, ini datang dari Detik Finance dan ini ceritanya adalah mantan PNS buka bisnis cuci mobil bareng suami. Omsetnya seperti mimpi. Wah, kemarin BUMN, sekarang PNS. Dia kayak berbondong-bondong untuk resign ya. Why? Oke. Nah, menjadi pegawai negeri sipil yang banyak diimpikan orang sepertinya tidak membuat Dani Trianggono Anggoro ya, ini 36 tahun, dia memutuskan berhenti tetap dan menjadi ibu rumah tangga sambil membantu bisnis sang suami, Rendro Carito. Nah, Tri memilih membantu usaha suami yang menggabungkan konsep cuci mobil dan kedai kopi. Good job. Keren juga nih ya. Jadi ada cuci mobil, terus ada kedai kopi. Jadi orang yang lagi nyuci tuh sambil ngopi, bisa ngopi ya, sambil nungguin seperti itu. Nah, emang konsep-konsep bisnis seperti ini banyak sih ya. Ada juga perpaduan antara cukur rambut sama kafe. Kayak dulu itu yang kita cetakkan ke resto kayak gitu. Ke resto ya. Nah, terus juga Tri ini memilih berhenti dan membantu bisnis suaminya yang bernama Cak Tribo. Tri ini memilih membantu usaha suaminya dan berhenti jadi PNS dan membantu usaha suaminya yang cuci mobil itu yang bernama Cak Tribo yang berdiri di Blitar, Jawa Timur sejak 2013. Mantap. Jadi emang lumayan lama ya. Sekitar 8 tahunan ya. Mungkin ya udah keteteran kali suaminya, akhirnya minta dibantuin dan penghasilan dari Cak Tribo ini melebihi gaji siapa? PNS kali ya. PNS-nya seperti itu. Ya udah bukan merintis lagi tuh, merintis mah ya baru 3 tahun tuh masih merintis, tapi udah 8 tahun mungkin udah lebih stabil, lebih matang gitu ya. Mengembangkan jatuhnya. Lebih mengekspansi lagi mungkin. Seperti itu. Nah, dialah yang kini bertugas sebagai akunting. Kalau sampai butuh akunting biasanya itu kas masuk dan kas keluar udah crowded banget, nggak bisa dipegang sama satu akunting. Jadi di dalam akunting ini ya, buat teman-teman yang biar teman-teman tahu nih ya, pembukuan itu bisa dibagi oleh beberapa orang, bahkan bisa oleh 7 orang. Dan satu untuk buku besarnya itu dipegang sama 1 orang gitu. Jadi kalau misalnya emang usahanya baru mulai mah nggak apa-apa lah, cuman pakai kas masuk kas keluar gitu. Cuman dibedakan pemasukan dan pengeluarannya. Tapi kalau misalnya udah gede itu harus dipegang sama sama banyak orang, dan juga harus kalau misalnya nggak mau banyak orang harus dibuatin sistem yang terintegrasi. Iya, ditambah mungkin tadi kan ada 2 sebetulnya ya. Ada kopi sama mobil kayak gitu. Pembukuannya pun harus dipisah seperti itu. Iya, kayak gitu. Dan kalau misalkan ngerekrut orang gaji 10 juta misalkan, ya udah deh kamu aja sih di sini gitu, sama-sama aja gajinya. Samanya gitu. Jadi lebih percaya juga kan sama istrinya apalagi itu. Ternyata istrinya ini jadi PNS sejak 1 Januari 2010 sampai tanggal berarti SK itu 1 Juli 2021. Dan suaminya berarti berwirausaha tahun 2013. Mungkin bisa strategi seperti ini. Istrinya berwirausaha dulu. Istrinya kerja jadi PNS dulu sambil ngumpulin dana buat usaha gitu selama 3 tahun. Terus udah kekumpul dananya, bikinlah sama suaminya buat usaha. Gitu. Nice. Keren juga sih ya. Kalau menurut pemikiran aku gitu sih. Ya itu strategi mungkin cukup ideal untuk orang-orang Indonesia, kebanyakan banyak yang kayak gitu ya. Betul. Kerja dulu, nabung dulu, jadi nggak perlu pinjam duit ke bank, abis gitu baru deh
usaha kayak gitu. Mungkin suaminya selama 3 tahun juga nyoba-nyoba usaha-usaha kecil, biar tahu gagalnya di mana, evaluasinya kayak gimana gitu ya. Setelah modal kekumpul besar, langsung udah ekspansi bikin yang tadi cuci mobil itu yang gede kayak gitu. Itu juga bisa ditiru ya buat teman-teman lainnya yang memang sekarang lagi bekerja kemudian pengen berwirausaha. Nah, itu bisa ditiru. Oke, lanjut lagi Nu. Sang suami Rendro menjelaskan ide bisnis menggabungkan cuci mobil dan kedai kopi berawal dari pengalamannya yang tidak nyaman setiap mendatangi cuci steam karena membosankan. Emang sih ya, kalau misalnya nggak ada tempat ngopi itu kayaknya diem, longong, ngeliatin mobil kita dicuci gitu. Iya, itu menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Gitu. Makanya banyak cowok-cowok itu kadang ngabisin waktu membosankan itu ngerokok, ngopi kayak gitu. Ngerokok, ngopi gitu. Atau browsing. Nah, apalagi kalau misalnya di kedai kopinya itu ada wifi, ada colokan. Udah paling nikmat itu. Nah, kadang tuh merasa tidak nyaman ketika antriannya panjang katanya. Apalagi panjang, Bu. Ruang tunggunya kadang tidak diperhatikan sama pencuci mobil. Di situ akhirnya saya pun punya pikiran konsep ini digabungkan kayaknya bagus. Ruang tunggu yang nyaman membuat orang betah. Akhirnya saya pilihlah kedai kopi. Nah, terbukti gabungan konsep bisnis tersebut sangat menjanjikan dilihat dari omset yang mencapai 80 juta per bulan. Oh my god. Wow. Iyalah pantas lah sampai istrinya keluar juga. Iya betul. Omset 80 juta per bulan. Sayangnya pandemi Covid ini turut membuat kedai kopinya menurun hingga pendapatan tersisa 50 juta per bulan. Itu dari kedai kopinya doang loh. Iya. Gitu ya? Dari kedai kopi aja ya? Iya itu. Tuh dikatakan sayangnya pandemi Covid ini turut membuat kedai kopinya menurun hingga pendapatan tersisa 50 juta per bulan. Usaha sangat terdampak, terutama coffee shop, cuma masih terbantu karena cucinya tuh kan. Tidak sedahsyat coffee shop. Menurunnya rata-rata sebelum pandemi kisaran 70 sampai 80 juta. Setelah pandemi ya 40 sampai 50 juta per bulan. Bagaimana perjuangan mereka membangun bisnisnya? Jadi kalau misalnya kita lihat dari ditarik ke belakang, itu modal awal untuk bisnis cuci mobil ini dan kedai kopi mencapai 160 juta. Tapi memang bener ya, apa yang dikeluarkan kalau misal kita siap untuk kehilangan uang gede, otomatis kita harus siap juga menerima keuntungan yang gede kayak gitu ya. Ya resiko itu berbanding terbalik dengan keuntungan sih. Untung gede, resiko juga gede. Resiko gede, untung juga gede. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kata Bob Sadino itu kalau usaha ya cari gagal, jangan cari untung. Apaan tuh? Ya jadi kalau misalnya cari gagal ya kita udah siap menerima segala keuntungannya. Iya. Kalau kita cari untung, kita belum tentu siap menerima kegagalannya. Ya, itu berarti terkait dengan maksudnya mental ya. Iya. Artinya ya, kalau Anda terjun langsung buat usaha, Anda harus sudah siap dengan kegagalannya. Karena artinya kalau Anda pahit-pahitnya gagal, Anda siap bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Kayak gitu. Seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kita untung, belum tentu tuh siap gak gagal. Kalau cuman gue siap untungnya aja, ketika gagal udah habis selesai. Makanya kita harus siap gagal gitu. Kita harus siap stuck, kita harus siap puasa selama beberapa tahun. Iya, kayak gitu. Nah, lanjut ya. Kata dia, saya menjual aset. Jadi waktu itu kan saya di Banjarmasin jual beli mobil. Nah, itu kan joinan dengan teman, akhirnya berkembang. Lumayan ada uang yang terkumpul, yaitu saya jual untuk buka cuci mobil. Saat ini sudah fokus di Cakrebu. Jadi jual beli mobil itu sudah saya stop tahun 2016. Nah ini juga dia akhirnya fokus tuh. Awalnya kan joinan jual beli mobil sama temennya. Ternyata setelah melihat si Cakrebu ini berkembang, akhirnya dia fokus ke Cakrebu ini. Iya. Dan merelakan jual beli mobilnya. Memang sih dalam segala bisnis itu kita harus fokus, jangankan bisnis pekerjaan. Kalau terlalu banyak multitasking, katanya itu akan menurunkan konsentrasi. Ya, multitasking itu baik buat komputer, bukan buat manusia. Anda kalau ngerjain banyak, jadi sebenarnya nggak bangga banget sih kalau bisa multitasking ya, karena itu akan menurunkan konsentrasi kita kayak gitu. Betul.
dan ini sangat berdampak buruk terhadap pekerjaan jadi kurang maksimal. Iya kayak gitu. Ya mungkin selesai, pekerjaannya selesai dengan multitasking. Cuman kualitasnya itu tidak akan sebagus orang yang fokus di satu kayak gitu. Betul sekali, betul. Nah tadi kan si Rendro itu ternyata punya usaha jual beli mobil sebelumnya, tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk menghentikan usaha mobilnya dan memfokuskan diri untuk si Cakrebo ini. Nah Rendro menyarankan agar jangan takut untuk berbisnis jika sudah memiliki konsep yang matang. Bagi yang tertarik bisnis seperti Cakrebo, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah lokasi harus strategis. Oke, karena ya itu mah harus ada barang fisiknya ya, nggak mungkin online. Cuci mobil online kan nggak mungkin. Jadi opsinya mungkin harus dekat dengan banyak perumahan atau dekat dengan perkantoran yang kepadatan penduduknya atau aktivitas warganya itu lumayan ramai. Nah, alhamdulillah katanya Cakrebo dekat dengan rumah sakit, masjid agung, perumahan, pom bensin. Wah, makanya tuh banyak banget yang ini ya. Iya, strategis banget lah lokasinya berarti itu. Meski begitu, bukan berarti bisnis yang dijalankan Rendro mulus-mulus aja. Dia mengaku tantangannya dalam berbisnis adalah membina SDM. Wah, emang bener sih SDM. Iya, lokasi udah bagus, modal ada, target pasar ada, target pasarnya ada, SDM-nya nih tantangannya. Selalu aja ada kayak gitu. Bisnis itu pasti seperti itu. Nah, SDM-nya yang banyakkan dan rata-rata pekerjaan adalah lulusan SMA. Kini keseluruhan karyawannya mencapai 17 orang katanya. Kendala lain hampir samalah, mungkin dengan usaha lain hanya butuh marketing. Ya memang, apapun usahanya, secanggih apapun teknologinya di dalam berwirausaha, kalau tidak marketing, percuma. Sekedar informasi nih ya, Cakrebo juga melayani cuci motor dengan harga 10.000. Wah, masih murah nih. Cuci mobil 35.000. Wah, ada juga yang murah ya. Salon mobil mulai dari 300.000 sampai dengan 700.000. Mantap. Untuk kedai kopinya menawarkan menu minuman yang masih terjangkau mulai dari 13.000 sampai 15.000 dan operasi pelayanannya itu dari jam 7 sampai jam 22.00. Oke, itu aja, mudah-mudahan menginspirasi ya. Jadi intinya buat temen-temen yang mau mengikuti caranya siapa? Rendro ini bisa juga ya. Kalau misalnya sekarang lagi bekerja, giatlah bekerja, kumpulkan modal sebanyak mungkin baru berwirausaha. Oke, itu ya informasi yang menarik dan mungkin bener-bener pengen kita realisasikan. Yang cari kerja dulu, ngumpulin modal, dan akhirnya bisnis kayak gitu. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share biar video ini bermanfaat. Iya betul. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.